mau kasih tahu aktivitas aku. Jawabannya adalah hidupku untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman dan kakak Layan, ini aktivitas yang kakak Layan berikan. Kalimat misterinya adalah hidupku untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Malam Kak. Kalimat rahasia yang sudah saya dapatkan atau saya pecahkan adalah hidupku untuk menyenangkan hati Tuhan. Shalom kakak-kakak dan teman-teman. Ini tugas sekolah minggu aku. Tugasnya mencari kode rahasia. Kode rahasianya hidupku untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Dadah. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Pasti adik-adik di rumah sehat-sehat semua nih Kak Selin. Kak Selin udah semangat belum? Udah dong Kak Manda. Iya, pasti adik-adik di rumah juga semangat kan? Karena sebentar lagi kita akan mulai IMPA kita. Tapi sebelumnya kita mau ngapain Kak Selin? Kita mau gerakin badan dulu adik-adik, kita mau ice breaking. Nah, kita mau nyanyi lagu pertama. Kita mau nyanyi lagu apa Kak Selin? Kita mau nyanyi Laskar Kristus. Sekarang kita mau nyanyi lagu yang kedua. Judulnya apa Kak Manda? Firman Tuhan ada di hatiku. Adik-adik, kita mau nyanyi lagu ketiga biar semakin semangat ya Kak Selin. Kita nyanyi lagu apa Kak Selin? Judulnya Aku Mendaki ke Bukit Sion. Haleluya,
Nah adik-adik, sekarang kita mau memulai ibadah kita hari ini. Adik-adik di rumah siapkan Alkitab dan Kidung Cerianya. Kalau sudah menyiapkan, adik-adik bangkit berdiri, kita mau menyanyi Mars Berkat PA. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita dan kita akan menyanyi dari lagu pembuka Kidung Ceria 214. Lagu apa Kak Selin? Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat datang. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam tenang, di rumah yang kekal. Nah adik-adik, sebelum memulai ibadah hari ini, kita mau berdoa dulu. Doanya akan dipimpin oleh Kamanda. Adik-adik di rumah, lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi ini Engkau mengumpulkan kami kembali untuk bersama-sama mengikuti IPA online. Berkatilah dari awal, pertengahan, hingga kami selesai. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Baik, sekarang kita mau membaca nats pembimbing kita yang terambil dari kitab 2 Korintus, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-4, yang berbunyi, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi lagi dari Kidung Ceria 136 yang judulnya Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah
adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, jikalau Engkau telah memimpin kami hingga siang hari ini. Ya Bapa, jikalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau mempersiapkan hati kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan tenang. Dan juga kami berdoa untuk Kavina yang hari ini akan memberitakan firman tentang-Mu ya Bapa. Doa yang jabar sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama-Mu dan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kavina. Hari ini kita mau mendengarkan cerita dari Rasul Paulus. Nah, tapi sebelum kita mendengarkan cerita untuk minggu ini, kita buka dulu Alkitab kita dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Yuk, adik-adik yang di rumah, udah disiapkan kan Alkitabnya? Kita buka Alkitab kita dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah adik-adik, dari pembacaan kita tadi, dari 2 Korintus 8, Rasul Paulus mau mengingatkan kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, untuk selalu mau Nah adik-adik, dalam pembacaan Alkitab kita tadi, kita mau diingatkan oleh Rasul Paulus sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita harus mau rela memberi dan berbagi. Nah, adik-adik, tadi Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus untuk selalu mau rela berbagi dan memberi. Nah, adik-adik, pada waktu itu, jemaat di Yerusalem sedang mengalami kesusahannya adik-adik. Mereka sedang mengalami kelaparan, musim kelaparan. Mereka nggak bisa makan sampai pada kurus kering nih, kayak di sini nih. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh jemaat di Korintus? Nah, mereka malah ragu. Mereka masih berpikir nih, mau memberikan bantuan atau enggak ya kepada jemaat di Yerusalem. Padahal mereka ini adalah jemaat di Korintus itu adalah jemaat-jemaat yang lumayan kaya. Mereka punya harta yang banyak. Mereka juga bisa makan enak. Tapi mereka saat disuruh untuk membantu jemaat di Yerusalem, mereka masih berpikir nih adik-adik,
bantu nggak ya? Nah, tapi di balik itu semua, jemaat di Makedonia, mereka adalah jemaat-jemaat yang dibilangnya lumayan miskin. Tapi mereka berbondong-bondong untuk membantu jemaat-jemaat di Yerusalem. Mereka sadar walaupun mereka nggak punya begitu banyak uang, mereka nggak bisa bantu banyak, tapi mereka rela dan ikhlas mau memberi dan membantu jemaat di Yerusalem. Nah, Rasul Paulus mau mengingatkan jemaat lagi nih di Korintus untuk selalu melihat jemaat di Korintus, mereka dapat harta kekayaan itu dari siapa? Dari Tuhan Allah. Betul banget adik-adik. Nah, kalau jemaat di Korintus mendapatkan harta kekayaan mereka dari Tuhan Allah, kenapa mereka semua tidak mau berbagi? Nah, kira di sini jemaat Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Korintus untuk harus selalu mau meneruskan kasih Allah. Nah, adik-adik, kita juga mau diingatkan kembali oleh Rasul Paulus untuk selalu mau meneruskan kasih Allah. Tuhan Allah sudah sangat baik memberikan kasih-Nya kepada kita. Contohnya kasih Tuhan Yesus apa? Tuhan Allah. Iya, adik-adik bisa sebutkan makanan, terus mainan, mungkin kasih sayang dari papa mama, itu semua adalah kasih karunia dari Allah. Adik-adik bisa sekolah, masih bisa dapat baju baru, masih bisa pakai baju. Terus adik-adik juga di rumah masih bisa tidur dengan nyaman di kamar. Nah, itu semua adalah salah satu contoh dari kasih karunia Tuhan Allah. Tapi semua yang kita miliki itu adalah punya siapa? Iya, punya Tuhan Allah. Itu semua diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita agar kita juga bisa meneruskan kasih pemberian Tuhan Allah tadi kepada orang-orang yang membutuhkan adik-adik. Sama seperti jemaat di Makedonia ini. Walaupun mereka juga nggak punya banyak uang atau mereka juga masih merasakan kesusahan, mereka juga masih merasakan kemiskinan, tapi mereka dengan semangat adik-adik memberi dan membantu orang-orang di jemaat di Yerusalem. Kita juga sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus harus juga mau semangat nih memberikan yang terbaik, membantu orang lain. Nah, adik-adik juga harus ingat nih, walaupun adik-adik sedang merasakan kesusahan, tapi selalu ingat kalau kita selalu memberi kepada orang-orang yang membutuhkan, pasti Tuhan Allah akan memberikan adik-adik juga berkat yang banyak. Jadi adik-adik nggak usah takut kalau mau memberikan bantuan kepada orang-orang. Nah, adik-adik, jadi sampai di sini dulu cerita kakak ya. Jangan lupa untuk selalu meneruskan kasih Tuhan Allah yang sangat baik kepada kita. Sampai jumpa minggu depan. Halo adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi. Untuk aktivitas kita hari ini kita akan membuat pajangan di meja belajar. Nah, untuk alat bahan yang diperlukan adalah kertas buffalo 2 buah, kemudian lem, kemudian kita juga perlu gunting, dan itu saja yang kita perlukan. Pertama kita gunting dulu kedua kertas buffalo itu menjadi 4 bagian. Jadi totalnya kita punya 8 bagian kertas buffalo tersebut seperti ini. Yang berbeda warna. Jadi satu warna 4. Nah, kemudian kita ambil satu kertas yang sudah dibagi 4. Nah, kita lipat 2 seperti ini. Ya. Kemudian kita buka lagi dan lipat ke dalam seperti ini, ke bekas lipatan yang pertama tadi. Nah, kemudian kita lipat lagi seperti ini menjadi persegi panjang. Nah, kemudian kita ambil lagi kertas yang lainnya, kita lipat seperti tadi, kita bagi 2 dulu lipatannya. Nah, kemudian kita buka lagi dan kita lipat ke dalam lagi ke
bekas lipatan yang pertama tadi. Seperti ini. Dan kita lipat lagi seperti tadi juga jadi persegi panjang. Nah, sekarang kita punya 2 persegi panjang dan kita lakukan hal ini kepada semua kertas yang tadi. Jadi kita punya total 8 kertas yang sudah menjadi persegi panjang. Kemudian kita ambil 2 buah persegi panjang tadi dan kita satukan seperti ini. Nah, kita satukan seperti ini. Kemudian kita beri lem di sisi seperti yang ada di gambar ini, di video ini. Nah, kita beri lem secukupnya kira-kira agar supaya kertas tersebut menempel. Nah, lakukan hal ini juga ke semua kertas persegi panjang yang sudah kita buat, menjadi totalnya ada 4 bagian seperti ini. Nah, kemudian kita ambil 2 bagian lagi. Nah, kita satukan lagi seperti ini, seperti yang pertama, tapi sekarang bentuknya menjadi kotak, menjadi persegi, dan kita beri lem di satu ujungnya seperti ini. Nah, di baliknya juga kita beri lem. Nah, dibalik. Nah, ya di sisi lain ini kita beri lem seperti ini juga. Tetapi untuk di ujung satunya lagi tidak perlu kita beri lem karena akan kita satukan dengan bagian yang lain. Kita buat lagi di kertas yang lainnya, menjadi kita punya 2 bagian kotak seperti ini. Yang salah satunya itu dilem dan satunya tidak dilem. Nah, pertama kita pastikan dulu bagian mana yang sudah dilem dan yang belum dilem, karena itu akan menjadi hal yang sangat penting. Nah, kemudian kita sudah menentukan bagian yang belum dilem, kita masukkan bagian yang belum dilem seperti ini. Nah, sehingga hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita siapkan lem kita dan beri lem di bagian dalamnya sehingga dapat menempel seperti ini. Nah, kemudian kita pastikan semua bagiannya itu menempel agar tidak mudah terbuka dan tidak mudah copot. Nah, kita beri lem lagi seperti ini di bagian yang ini. Nah, kemudian kita pastikan tidak ada bagian yang terlepas, yang terlewat dari pemberian lem. Karena kalau kita terlewat, maka hasilnya akan mudah rusak. Nah, sekarang kita punya bentuk 2 persegi yang digabung seperti ini, menjadi mirip angka 8. Nah, sebenarnya ini sudah jadi, tetapi untuk memperindahnya, untuk memfungsikannya supaya ada fungsinya, kita bisa tambahkan foto kita atau foto keluarga kita atau foto apapun itu yang kita suka. Kita tempel saja fotonya, kita beri lem dulu, kemudian fotonya kita tempel seperti ini. Menempel fotonya juga tidak perlu harus persis di tempat itu, karena di tempat yang tertutup, yang berlubang juga bisa diletakkan gambarnya, fotonya. Nah, untuk pajangan ini kita bisa letakkannya di meja belajar kita masing-masing. Nah, cara meletakkannya itu cukup mudah, yaitu kita pegang seperti ini dulu, kemudian kita beri penyangga seperti tiang ini ya. Penyangga itu seperti tiang sehingga pajangan ini tidak roboh. Nah, sehingga ketika kita sedang bosan belajar, kita bisa melihat hasil karya kita dan kita
mungkin dapat kembali belajar dengan baik. Nah, sekian yang dapat kakak sampaikan hari ini. Selamat mengerjakan, selamat hari Minggu. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Untuk merespon firman Tuhan hari ini, kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 206 yang judulnya apa, Amanda? Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap. Karena terjadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus tak bertambah, damai dan cemerlang. Sekarang kita akan doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, jikalau tadi kami sudah mendengarkan firman yang telah disampaikan Kak Vina. Ya Tuhan, kiranya apa yang kami dengar di dalam firman kami bisa kami laksanakan di kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Ya Bapa, pada siang hari ini juga kami mau berdoa untuk orang tua kami ya Bapa, kiranya Engkau memberikan kesehatan untuk Mama dan Papa ya Bapa, agar mereka bisa selalu menjaga dan merawat kami. Ya Tuhan, pada siang hari ini juga kami berdoa untuk teman-teman kami yang ada di luar sana. Jika ada teman-teman kami yang sedang sakit ya Bapa, kiranya Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan teman-teman kami agar teman-teman kami bisa beraktivitas seperti biasa dan bisa bermain dengan riang ya Bapa. Ya Tuhan, pada siang hari ini juga kami mau berdoa untuk kakak-kakak layan Pelkat PA. Kiranya Engkau selalu menyertai dan memberikan kesehatan juga untuk kakak-kakak Pelkat PA agar kakak-kakak bisa selalu memberikan pelayanannya yang terbaik ya Bapa. Ya Tuhan, pada siang hari ini juga kami mau berdoa untuk gereja kami. Kiranya juga Engkau melindungi gereja kami apapun yang sedang direncanakan oleh gereja kami ya Bapa. Ya Bapa, siang hari ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang melawan COVID-19 ini ya Bapa. Kiranya Engkau memimpin dan menyertai pemerintah negara kami ya Bapa, mulai dari pemerintah pusat, daerah, kota, sampai kabupaten ya Bapa. Kiranya Engkau pimpin dan sertai mereka apapun perintah yang mereka keluarkan, agar itu bisa menjadi perintah yang terbaik untuk membangun negara kami ya Bapa. Ya Tuhan, begitu banyak yang kami minta padamu. Doa yang jalan sempurna ini kami alaskan hanya namamu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Terima kasih sudah mengikuti IPA hari ini. Nah adik-adik jangan lupa juga untuk membuat aktivitasnya, dan hasil aktivitas adik-adik dikirimkan ke kakak layan di sektor lingkungan adik-adik masing-masing ya. Nah adik-adik, Kak Selin juga memberitahukan untuk hasil ulangan di hari-hari ke depan sudah bisa diambil ya adik-adik. Nanti akan ada informasi lebih lanjut lagi. Kak Selin juga memberitahukan untuk Natal nanti kita akan mengadakan lomba. Nah adik-adik harus ikut ya, ikut lombanya, yaitu membuat kartu Natal adik-adik. Nah adik-adik yang sudah membuat kartu Natal pasti akan mendapatkan hadiah. Jadi Kak Selin mau ingatkan adik-adik
untuk ikut lomba ini ya adik-adik. Nah adik-adik, sekian warta PA dari Kak Selin. Adik-adik di rumah tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk ikut IMPA di minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 205 yang judulnya Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya adab, juga dipuji tiap orang di dunia. Sebelum kita menyelesaikan ibadah hari ini, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan jikalau kami telah menyelesaikan IMPA kami hari ini. Ya Bapa, kiranya kami dapat melaksanakan firman-Mu sepanjang minggu ke depan ya Bapa. Dan juga jikalau sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami sehari-hari, kiranya Engkau memimpin dan menyertai kami dalam kami melakukan aktivitas kami sepanjang minggu ke depan. Ya Bapa, doa yang jauh daripada sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.